Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketemu lagi bareng gue di edisi menjawab pertanyaan-pertanyaan di ASFM. Kali ini seperti biasa gue bakal menjawab 10 pertanyaan terpilih yang udah sempet-sempetin nanya di ASFM gue ya. Pertanyaan pertama itu dari Widya Anissa. Pertanyaan adalah, selamat malam Kak Ikram, salam super Kak. Apaan? Saya Widya dari Tangerang. Saya mau tanya Kak, kalau dari Tangerang ke kosan Kak Ikram nih apa ya? Kalau dari Tangerang kamu bisa naik bis, kebetulan kos saya itu di daerah-daerah Jakarta Selatan ya. Kamu bisa naik bus, kedua bisa naik KRL, naik motor, mobil pribadi bisa, naik baja juga bisa. Jangan naik Lion Air, nanti delay, nggak dapat kompensasi lagi. Pertanyaan kedua itu dari Laila Alifiani. Pertanyaan adalah, Bang, pacar gue ngeselin mulu, gue harus gimana? Gue gedek Bang. Sama, saya juga gedek. Pacar kamu ngeselinnya kenapa? Tergantung. Kalau misalkan ngeselinnya itu dia main cewek mulu, wah itu susah, itu penyakit cowok. Tapi kalau misalkan dia ngeselinnya suka telat balas SMS atau enggak, kalau ditelepon dia suka ketiduran gitu malam-malam, kamu bisa balas sebenarnya. Besok-besoknya jangan dikasih jatah. Jadi dia juga bakal nggak ngeselin lagi besok-besok. Jadi sebenarnya cowok tuh di mana ngeselin, tapi lebih ngeselin cewek sebenarnya. Bisa juga malah kesel nih ngeliat pertanyaan kamu. Oke, pertanyaan ketiga dari Anissa Riana. Bang Ikram sering makan Indomie apa nasi? Saya sering makan nasi. Indomie tuh nggak sehat. Indomie tuh nggak sehat. Indomie tuh nggak sehat. Jangan keseringan mengkonsumsi Indomie. Lalu pertanyaan keempat dari Indri Zikria Oktaviani. Pernah ngerasa jenuh terhadap pasangan? Jika pernah, bagaimana cara menghilangkan kejenuhan tersebut? Pertama, jangan terlalu sering-sering ketemu sebenarnya biar nggak jenuh. Artinya kurangi intensitas temu. Jadi jalan kalau bisa seminggu sekali biar ada kangen-kangennya gitu. Terus cara menghilangkannya sih sebenarnya sering-sering ini sih, melakukan hal-hal yang sebelumnya kalian jarang lakukan ketika berpacaran. Kayak misalkan sebelumnya kalian cuma biasanya nonton ke mall gitu, makan di kafe. Sesekali cobalah kalian traveling, jalan-jalan kemana gitu, misalkan dari Jakarta jalan-jalan ke Batam gitu. Jalan aja tapi jalan. Dari Dewi Sukardi Nuri, Mas Ik, kapan nih main ke Semarang dan sekitarnya? Ditunggu kedatangannya. Oh, gue sebenarnya pengen ke Semarang. Gue terakhir ke Semarang tuh kapan ya? Udah lama sih. Gue pengen banget main ke Semarang, terutama ke Lawang Sewu. Katanya di sana tempatnya angker. Kebetulan gue suka tempat-tempat yang angker ya. Gue orangnya pemberani kan kebetulan, jadi gue ya kapan-kapan lah dalam waktu dekat nih gue usahain lah, gue pengen banget ke Semarang ya. Dan nanti sampai ketemu di Lawang Sewu. Lalu pertanyaan ke-6 itu datang dari Mega Gumlar. Hai, gue pengen bikin vlog tentang awkward moment. Tolong bantu gue ya. Tolong list beberapa awkward moment yang pernah lo alami di hidup lo. Thanks. Oke. Awkward moment gue sih sebenarnya ketika main ke rumah pacar ya, dan ngobrol sama orang tuanya. Itu awkward moment yang paling sering gue temuin. Ya lu tahu sendiri lah kalau gimana rasanya ketika lu ngobrol sama orang tua pacar lu ya. Pasti ya lu ditanya-tanyain. Ya gitulah, lu tahu sendiri, lu yang punya pacar pasti mengalami hal yang kayak gitu. Paling awkward adalah ketika ketemu sama follower, ketemu di jalan gitu. Lu ini ya yang akunnya Diari Al-Quran ya? Ya kayak gitu. Mau jawab ya, tapi ya gitulah awkward ya. Lalu pertanyaan ketujuh, ini pertanyaan dari N, ini namanya NEND. Niat nggak sih bikin username? Pertanyaan dari END, Ikram, gue traktir makan di restoran mie daerah Melawai, mau nggak lo? Wah, oke, gue mau. Gue pernah nanyain restoran mie daerah Melawai itu katanya enak. Oke, gue siap kapan aja ditraktir. Kabar-kabar ya. Pertanyaan ke-8 adalah, oke, pertanyaan dari Anugrah Auli. Bang, kenapa sih kalau ada orang bilang I love you ke lu nggak pernah balas I love you tuh? Karena gue tuh sangat mencintai diri gue sendiri. Makanya gue nggak pernah balas I love you tuh ke orang. Ketika ada orang bilang I love you tuh ke gue pasti bakal jawab I love myself too. Oke, pertanyaan ke-9. Pertanyaan dari Clara Angelin. Kram, kapan berkunjung ke hati gue? Ogah. Lagi musim hujan. Gue mending di kamar aja. Dari Elsa Febrina, Bang Ikram mau bikin buku ya? Sebenarnya iya. Lagi gue bikin tapi tersendat. Kepala gue buntu. Oke, pertanyaan terakhir itu dari Danu Albana. Bang, haram nggak sih nge-PHP-in gebetan? Nggak haram ya. Karena ketika lo nge-PHP-in gebetan tuh pun lo sebenarnya nggak ada niat sebelumnya. Mungkin emang gebetan lo yang terlalu GR ya dan terlalu ngarep. Jadi sebenarnya PHP itu nggak ada. Yang ada cuma orang yang kegeeran dan orang yang ngarepnya berlebihan. Tapi kalau masalah kita membicarakan hukum halal dan haram itu balik lagi ke MUI sebenarnya. Nge-PHP-in gebetan tuh bisa jadi haram karena kalau misalkan lo nge-PHP-in gebetan lo sambil ini merampas hak anak-anak yatim piatu dan sambil mengkonsumsi darah babi, itu lo haram. Tapi balik lagi, kalau misalkan lu nge-PHP-in emang nggak ada niat, tapi ternyata emang gebetan lu yang terlalu GR, jadi lu dituduh PHP, itu nggak apa-apa. Jadi ya dalam relationship tuh pasti adalah yang namanya salah satu ngarep dan salah satu cuek, ya gitu aja terus sampai poluan yang di 86 nggak sedih lagi. Hai, makasih ya buat kalian yang udah nonton video kita tadi. Dan jangan lupa subscribe ya. Bye-bye.